Oke, baik, kita masuk ke namanya manipulasi kesetimbangan. Nah, manipulasi persamaan reaksi kesetimbangan kimia itu artinya dalam suatu reaksi kesetimbangan dia bisa dibalik reaksinya. Misalnya reaksinya berkebalikan, ungkapan kesetimbangan juga berkebalikan dari sebelumnya. Misalnya ada reaksi seperti ini reaksinya kesetimbangan. Ini kita sebut sebagai sistem reaksi kesetimbangan. Reaksinya dibalik, ini ungkapannya kan. Kalau reaksinya dibalik, jadi AB per CD. Konsentrasi C kali konsentrasi D per konsentrasi A kali konsentrasi B. Itu yang ungkapan pertama. Kalau reaksinya kita balik, dia jadi 1 per K yang sebelumnya. Jadi konsentrasi AB per konsentrasi CD. Itu manipulasi pertama. Manipulasi yang kedua, jika ada koefisien, harus ada faktor perkalian. Misalnya ada reaksi ini, A tambah B menjadi C dan D. Saya kalikan 2 semua, koefisiennya jadi atau 3 seperti ini. Maka kita akan dapat ini pangkat 3, ini pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3 kan. Sehingga kita bisa dapat simpulan bahwa kalau dia koefisiennya dikali, koefisiennya ini kali 3 kali 3 kali 3 dikalikan semua, maka harga K-nya adalah pangkat koefisien. Jadi kalau koefisiennya dikali 3 semua, misalnya dari 1 kali 3 semua, berarti K-nya juga dikali pangkat 3 karena pangkat koefisien kan. Itu. Dan manipulasi yang ketiga adalah jika suatu reaksi berdasarkan dari tahap-tahap reaksi. Misalnya A tambah B menjadi C dan D. Ya. Terus ada reaksi lagi, C tambah E menjadi F dan G. Sehingga reaksi akhirnya ini ada 2 tahap nih reaksi kesetimbangan untuk menghasilkan satu tahap ini. Jadi bagaimana untuk menghasilkan tahap ini? KC1 kali KC2. Ya kan? Jadi kalau dia berasal menghasilkan reaksi dari tahap-tahap atau berasal dari 2 reaksi sebelumnya, ya, ini punya tetapan kesetimbangan, punya tetapan kesetimbangan, maka untuk cari KC ini adalah perkalian antara KC1 dan KC2. Terbukti. Ya. Contoh misalnya ada seperti ini punya tetapan kesetimbangan ini punya tetapan kesetimbangan, ini punya ungkapan tetapan kesetimbangan, maka cari ungkapan tetapan kesetimbangan ini dari KC1 dikali KC2. Jadi kalau tekanan ya kamu bilang ini KP, ini KP, KP kalau semuanya dalam bentuk tekanan karena ini gas ya, bisa juga dengan konsentrasi, bisa dengan tekanan. Oke. Nah, contoh misalkan ini. Ini KC ada sistem kesetimbangan KC1 sekian. Yang kedua seperti ini. Nah, sekarang bagaimana mau dapat KC pada reaksi ini? Dari 2 reaksi di atas. Ayo. Kamu lihat dulu yang diminta itu kan yang di KC yang terakhir. NaCl ada di reaktan. Berarti dia berasal dari KC1. Kalau ini di reaktan, ini di produk, berarti ini di Bali. Oke. Dan di sini NaCl-nya 1 koefisiennya, di sini 2. Berarti kamu bagi 2. Jadi dibalik dan dibagi 2, berarti KC-nya 1/4 KC1 di akar. Kenapa akar? Kan pangkat setengah. Oke. Nah, sekarang O2 ada di mana? Di sini. Di produk. Yang diminta di reaktan. NO2 di mana? Di produk yang minta. Awalnya di reaktan. Berarti reaksinya dibalik untuk KC2. Jadi ini dibalik, berarti 1/4 KC2 dan ini kan 2 NO2, ini 1, berarti dibagi 2 kan, bagi 2 dibagi 2 sehingga dapat
seper KC2 di akar. Jadi cari KCE3 atau KC isi reaksi yang diminta, berarti KC3 sama dengan akar dari KC1 dikali akar dari KC2. Yang kamu dapat jawabannya adalah 4,49. Coba aja. Oke, jadi kesimpulannya, jadi misalnya dia berasal dari tahap reaksi, menghasilkan reaksi yang terakhir, KC-nya adalah perkalian penjumlahan dari dua atau lebih reaksi, konstanta kesetimbangan dari semua reaksi dinyatakan sebagai perkalian dari konstanta kesetimbangan masing-masing reaksi. Ini yang tahap 3, manipulasi yang ketiga. Dan kalau reaksinya dibalik, ini manipulasi pertama, jadi seper K, sepertetapan kesetimbangan, dan pasti hasilnya lebih jauh berbeda kan ya. Oke. Dan ini kalau ini kali 2 dikali 2 berarti K-nya pangkat 2 lagi kan. Tetapan kesetimbangannya pangkat koefisiennya. Oke, ini contoh misalnya ada reaksi ini. Ada KP-nya. KP-nya sekian, harga K-nya lebih kecil dari 1. Lebih cenderung dari reaktan atau produk? Tadi kan K kalau lebih kecil dari 1 dia ke reaktan. Jadi dia lebih cenderung ke reaktan. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti dia setimbang. Berarti dia bisa ke sana, juga ke sini. Karena dalam suatu reaksi ini seharusnya dia bisa ke produk, dia bisa ke reaktan. Tapi cenderung ke arah mana? Itu tergantung nilai K-nya. Tadi kan kalau K-nya lebih kecil dari 1, dia ke reaktan. Jadi yang warna yang kamu lihat dalam suatu reaksi yaitu warna di reaktannya atau warna di produknya gitu ya. Pak, kalau kesetimbangan jadi warnanya apa? Ya dia bisa produk warnanya bisa warnanya di reaktan. Ya. Jadi kesimpulannya, konstanta kesetimbangan, konsentrasi dan spesi dinyatakan dalam molar atau ATM kalau dia fasa gas. Konsentrasi padatan murni, cairan atau solid sama liquid tidak diperhitungkan dalam konstanta kesetimbangan. Kemudian konstanta kesetimbangan merupakan nilai yang tidak punya satuan. Nilai konstanta kesetimbangan harus menyertakan persamaan reaksi dan temperatur. Temperatur berubah, harga K-nya berubah. Catat itu. Dan yang terakhir, jika reaksi dinyatakan penjumlahan dari dua reaksi, konstanta kesetimbangan adalah reaksi keseluruhan. Dinyatakan sebagai perkalian dari konstanta kesetimbangan. Kalau dibalik sepernya, kalau dikalikan koefisiennya sama, dipangkatkan. Ya. Ini tidak usah. Oke, sebelum ke sini silakan dipahami dan dicermati.